1103036 Perkenalkan, nama saya Sering Ribah dengan NIM 2103036133. Perkenalkan, saya Lia Fatihatul Maliha dengan NIM 2103036125. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustin dengan NIM 2103036101. Kami dari kelompok magang Perpustakaan Universitas Semarang akan mempresentasikan hasil magang dari kelompok kami. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Ahwan selaku dosen pengampu mata kuliah magang perpustakaan. Pada presentasi hari ini saya Lia Fatihatul Maliha akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya diskusi presentasi laporan magang di Perpustakaan Universitas Semarang yang telah dilaksanakan mulai tanggal 11 September sampai 17 Oktober 2023. Materi pada presentasi kali ini yakni yang pertama, profil perpustakaan, yang kedua, kegiatan magang perpustakaan, yang ketiga, keunikan magang perpustakaan, yang keempat, kendala selama magang di perpustakaan, dan yang terakhir, solusi dan inovasi di perpustakaan. Materi yang pertama yakni profil perpustakaan yang akan disampaikan oleh Saudari Sering Ribah dan Tiara Agustin. Baik, yang pertama itu ada profil perpustakaan USN. Nah, perpustakaan USN itu terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Semarang, Jawa Tengah. Perpustakaan USN ini awalnya berlokasi di Gedung B dan balkon lantai 2 sebelum akhirnya pindah ke Gedung Menara USN lantai 9 pada tahun 2021. Nah, adapun struktur organisasinya itu ada Kepala Perpustakaan Ibu Umi Farida, Esmun, Kabag Layanan yaitu Pak Agung Budianto Esmun, ini yang ujung. Kemudian yang ketiga ada Kabag Layanan yaitu Ibu Endang Ratnawati SH yang tengah. Kemudian yang keempat ada Kabag Pengadaan yaitu Ibu Ika Nasri Harini AMD, ini samping saya. Kemudian yang kelima ada Kabag Pengolahan Ibu Levia Riza Esmun, ini. Kemudian yang terakhir ada Kabag IT yaitu Pak Suhartanto Esko, ini yang ujung. Kemudian selanjutnya ada jadwal pelayanan perpustakaan Universitas Semarang. Nah, jam operasionalnya itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu buka pukul 8 sampai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk hari Jumat itu pukul 8 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat, dan untuk hari Sabtu dan Minggu itu libur, dan hari nasional serta cuti bersama. Sekalian etika. Ya, Itu, iya. Atas. di mana? Ini. Iya, selesai. Ini apa ini? Nah, adapun etika tertib yang harus dilakukan sebelum masuk perpustakaan USN itu, yaitu tidak boleh bercakap-cakap dengan suara keras. Salah ya? Ini etika pasti perpustakaan. Iya. Etika itu aja di dalam perpustakaan bilang gitu. Etika perpustakaan gitu. Nah, adapun etika dan tata tertib di perpustakaan USN itu, yang pertama, tidak boleh bercakap-cakap dengan suara keras. Kemudian tidak boleh membawa makanan, minuman, dan permen. Kemudian tidak boleh memakai jaket, hoodie, dan kaos oblong. Kemudian tidak boleh memakai sandal. Kemudian tidak boleh merobek atau menggunting buku di perpustakaan. Kemudian tidak boleh membawa tas, termasuk tas laptop itu harus ditaruh ke dalam loker. Kemudian tidak boleh memakai celana pendek. Tidak boleh mengembalikan koleksi yang telah dibaca ke dalam rak, jadi bukunya itu harus ditaruh di troli. Jadi trolinya itu disediain sama pihak perpustakaannya. Kemudian wajib mengisi bukti kehadiran atau absen. Kemudian yang terakhir ada wajib menyerahkan kartu identitas saat meminjam kunci loker. Itu bisa menitipkan KTP atau kartu mahasiswa. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang profil perpustakaan Universitas Semarang. Bagus banget ya, mulai dari letaknya di lantai 9, dan dijelaskan tadi pustakawannya seperti apa, dan juga layanan-layanan serta jam buka dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah
kegiatan selama magang di perpustakaan Universitas Semarang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yang Ratu Manifa dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Aulia Rizky Manifa. Baik, yang pertama adalah kegiatan yang saya lakukan, yang kelompok saya lakukan selama magang adalah di sini ada 6, jadi sirkulasi, inventarisasi, dan katalogisasi, kelengkapan koleksi, shelving, bidding, dan juga promosi. Sebenarnya itu adalah kegiatan-kegiatan yang tidak, maksudnya bukan kita lakukan full setiap hari. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan full setiap hari tapi tidak tertera di sini. Seperti kita menyiapkan perpustakaan sebelum perpustakaannya buka, kayak menghidupkan komputer dan juga menghidupkan komputer serta membuka ini opak, dan juga di situ ada jurnal yang dihilangkan atau Springer gitu. Itu adalah kita lakukan setiap hari, dan juga shelving jika masih ada buku di raknya gitu. Pokoknya kita itu lakukan setiap pagi ya untuk mempersiapkan perpustakaan itu sebelum buka supaya siap gitu. Nah, kita juga merapikan tuh meja-meja dan lain sebagainya sebelum pas jam 8 kita buka gitu. Jadi kegiatan kami selama magang yang pertama yaitu ada kegiatan di sirkulasi, yaitu meminjam, membalikan, dan juga mendaftarkan kartu anggota. Jadi kita kan melayani peminjaman, alur peminjaman di sana itu menggunakan 2 sistem. Yang pertama manual, masih ditulis di dalam kertas, dan juga yang kedua itu juga dimasukkan dalam slips. Jadi datanya sudah ada di slips, tapi kita juga memasukkan data secara manual di kertas. Di kertasnya yang nantinya kertas tersebut diurutkan, jadi kertas tersebut itu beda-beda warnanya sesuai fakultas masing-masing. Misalnya psikologi pink, nanti hukum gitu. Jadi kita membantu pengguna untuk meminjam buku gitu. Dan yang terakhir adalah yang kedua itu mengembalikan buku. Ketika mengembalikan buku juga sama. Jadi di kertas yang tadi, kertas kartu pinjam ini, jadi kita parafin gitu. Oh, ini udah selesai, dan juga kita ikut di slips. Jadi kita double ya, mau meminjam, mau mengembalikan juga masih menggunakan 2 metode gitu. Nah, yang ketiga kegiatan di sirkulasi adalah pendaftaran anggota. Jadi sebenarnya anggota semua mahasiswa di Universitas Semarang itu sudah masuk ke dalam database yang ada di Slims, dia sudah masuk di data anggota. Tapi karena yang tadi saya sebutkan bahwa di kampus ini masih menggunakan dua metode buat di sirkulasinya, maka tetap harus mendaftar sebagai anggota gitu. Kalau mau meminjam untuk pertama kali, jadi dengan fotokopi kartu KTM dan juga kartu ini KTP gitu. Nah, jadi setelah fotokopi lalu ditulis di sini ada kayak buku daftar anggotanya ditulis itu data diri dan lain sebagainya, baru kemudian bisa meminjam buku. Jadi sebelum meminjam buku untuk yang pertama kali kita harus daftar menjadi anggota di perpustakaan itu dulu gitu. Yang kedua adalah inventaris dan katalogisasi. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi di profil bahwa perpustakaan itu baru pindah dari gedung yang lama ke gedung yang baru sekitar 2 tahun gitu. Nah, alhasil banyak sekali buku-buku yang belum diinventarisasi dan belum dikatalogisasikan. Jadi dulu itu di perpustakaan lama itu masih banyak buku yang belum ke input ke dalam database di Slims-nya gitu, belum masuk di Slims. Nah, masih banyak sekali buku-buku yang masih di dalam kardus gitu, walaupun sudah 2 tahun pindah gitu. Jadi tugas kita di inventarisasi itu jadi pertama di dalam di gudang gitu ada buku-buku di dalam kardus tersebut, ada buku yang belum terdapat nomor panggil, buku yang datanya hilang dan lain sebagainya, itu kita masukkan ke dalam Slims. Kita jadi diberi akses untuk memasukkan data ke dalam Slims-nya. Jadi kita mensortir buku-buku tersebut sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Selanjutnya
terlibat dalam pengkatalogisasian koleksi gitu. Jadi kegiatan kita yang kedua dengan mengkatalogisasi. Mengkatalogisasi itu kita tuh di situ ada database bahan pustaka yang Excel. Kita diberi akses untuk melihat database di dalam Excel tersebut di perpustakaan pusatnya. Jadi kita di database tersebut ada data buku-buku, seluruh buku di Universitas Semarang tersebut, baik buku-buku yang sudah ke data dengan SIM maupun belum. Jadi buku-buku yang di kampus ini itu sudah ada di database tersebut. Lalu kita melihat kesamaan judul buku, nomor panggil di SBN dengan yang ada di Excel tersebut, serta memasukkan datanya ke dalam slip tersebut. Pokoknya kita input dari buku tersebut ke data di dalam slip, menginput buku ini, data-data bukunya yang belum ke input, lalu kita masukkan ke slip dengan melihat data-data di Excel apakah sudah benar atau belum gitu. Nah, di proses itu kita harus jeli gitu. Nah, di dalam proses memasukkan buku di dalam slip ini juga kita mengikuti kita mengikuti prosedur-prosedur yang diterangkan oleh USN. Seperti misalnya kalau di situ kan ada data barcode, nah barcode-nya itu kita menggunakannya ISBN. Terus kalau misalnya tandon, kita di depan ISBN-nya kalau tandon cetakan 1, depannya dikasih cetakan 1. Begitupun seterusnya, kalau cetakan 2 di depan ISBN-nya dikasih 2 gitu di nomor panggilnya dan lain sebagainya gitu. Dan yang ketiga adalah kita melakukan kelengkapan koleksi. Kelengkapan koleksi ini seperti mencetak nomor panggil, kartu buku, dan juga kantong buku. Jadi kalau di inventaris dan katalogisasi ini kan buku-bukunya sudah lama, cuman bukunya itu belum ke data bisnis gitu. Nah, kalau di kelengkapan koleksi, ini bukunya itu benar-benar yang masih baru, belum punya nomor panggil dan sebagainya. Nah, ini kita mencetak nomor panggil, kantong kartu buku, serta kantong buku. Jadi yang pertama kita masukin bukunya tersebut ke dalam data Excel supaya buku tersebut ada data di Excelnya karena ini buku baru. Selanjutnya kita cetak kartu sebelumnya kita bikin dokumen di Excel untuk cetak kartu tersebut. Jadi kita ingin cetak kartunya lewat Excel, itu sudah ada rumus-rumusnya dari bapaknya gitu. Cetak nomor panggil, kartu buku, dan kantong bukunya. Setelah itu kita print dan kita tempelkan di buku dari mulai nomor panggil, kartu buku serta kantong bukunya kita lem dan kita terapkan di bukunya sesuai prosedur itu. Nah, selanjutnya kalau sudah terpasang semuanya, kita kita sampulin bukunya sampai sudah tersampul semuanya. Nah, sampai sudah tersampul semuanya, lalu baru kita bisa menaruh buku tersebut di raknya gitu. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Lia Fatihatul Maliha tadi mengenai kegiatan selama magang di perpustakaan USN. Nah, kegiatan selanjutnya itu ada kegiatan shelving. Kegiatan shelving adalah kegiatan memasukkan atau menyusun buku-buku yang telah diinventaris atau dikatalogisasi ke dalam rak-rak sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi pada hari pertama kita melaksanakan magang itu kita ditugaskan langsung untuk melakukan inventaris, katalogisasi, dan juga shelving. Nah, kegiatan shelving ini dilakukan prosesnya itu yang pertama kita buku-buku yang sudah diinventaris tadi dan dikatalogisasi itu kita susun dulu di troli yang nantinya troli itu akan dipakai untuk membawa bukunya. Jadi disusun berdasarkan nomor panggil. Jadi dikelompokkan misal dari nomor buku 000 sampai 300 itu disusun di sebelah kiri dan seterusnya. Nah, kemudian bukunya itu dibawa ke rak sesuai dengan nomor rak yang tertera di atas rak, nomor klasifikasinya. Nah, kemudian buku-buku tadi yang sudah disusun itu disusun di troli itu dilihat nomor panggilnya. Kalau misal bukunya nomor panggilnya 001 itu kita
pergi ke rak nomor 000 sampai 100. Nah, nanti bukunya nomor panggilnya dilihat nomor panggilnya disamakan sama dengan buku yang sudah ada di rak buku. Jadi misal kita megang buku nomor 001, kita lihat di rak dengan buku yang dengan nomor yang sama, yaitu 001. Nah, ketika sudah sama, kemudian samakan juga 3 huruf pertama nama pengarang itu ada di bawah nomor panggil tadi. Misal abjad awalnya itu A. Nah, nanti kita samakan juga sama yang di rak itu, pokoknya disesuaikan. Nah, selanjutnya ketika sudah ketemu yang sama, dilihat lagi huruf kecil yang ada di bawah 3 huruf awal nama pengarang tadi. Nah, itu juga disusun berdasarkan abjad. Nah, ketika sudah sama, baru buku itu bisa ditaruh di rak tersebut. Nah, selanjutnya kita itu biasanya melaksanakan shelving tidak hanya setelah kegiatan inventaris dan katalogisasi buku. Jadi setelah kita kegiatan magang, ketika perpus sudah tutup, jadi 30 menit sebelum kita pulang itu kita membereskan perpustakaan dan juga men-shelving buku yang sudah dibaca oleh pembaca di troli itu. Selanjutnya itu ada kegiatan bidding. Kegiatan bidding ini dapat diartikan sebagai mengeluarkan koleksi yang sudah tidak layak untuk dibaca, seperti rusak, termakan rayap, dan sebagainya, ataupun karena buku tersebut sudah lama dan isi bukunya itu sudah tidak relevan dengan informasi zaman sekarang. Nah, proses bidding ini kita lakukan pada saat sebelum melakukan inventaris buku. Jadi buku-buku yang ada di kardus yang belum diinventaris itu kita pilih-pilih yang mana yang masih bisa dan masih layak untuk ditaruh di rak. Jadi misal kalau kita ketemu buku yang sudah tidak bisa dibaca, seperti halamannya banyak yang hilang ataupun banyak dimakan rayap, itu bukunya akan kita singkirkan gitu. Nah, selanjutnya itu kita juga melaksanakan kegiatan promosi perpustakaan. Nah, kegiatan promosi ini kita lakukan di Instagram dari perpustakaan USM. Nah, di situ kita membuat berbagai konten. Jadi kita membuat 15 feed seperti yang tertera di sini. Itu isi dari feed tersebut itu misal ada kuis seputar perpustakaan, ada juga rekomendasi majalah-majalah yang ada di USM, lalu seperti hal-hal yang boleh dilakukan dan juga tidak boleh dilakukan saat berada di perpustakaan USM, lalu ada rekomendasi buku-buku yang wajib dibaca oleh pembaca juga dan sebagainya. Nah, di situ bisa dilihat di Instagram perpustakaan USM yang sampai saat ini masih proses dalam penguploadan. Selanjutnya adalah keunikan dari tempat magang di perpustakaan USM. Keunikan yang pertama, perpustakaan USM terletak di lantai 8 dan lantai 9, sehingga pemustaka yang ingin datang ke perpustakaan tidak hanya bisa membaca buku, membaca koleksi atau mencari jurnal, tapi juga bisa healing melihat view pemandangan Semarang yang bagus banget pastinya. Keunikan yang kedua di tempat magang perpustakaan USM adalah di mana di bagian penghubung antara tangga antara lantai 8 dan lantai 9 itu ada tempat buat anak-anak pemustaka bisa nugas, bisa berdiskusi, bisa bercengkrama, dan tempatnya itu sangat friendly. Jadi teman-teman pemustaka bisa duduk lesehan bersama-sama di tempat tersebut. Nah, yang ketiga itu terdapat playing room, di mana awalnya menurut pustakawan itu playing room itu dibuat untuk dosen yang
mengajar dan membawa anak, jadi anaknya bisa ditaruh ke playing room. Tetapi semakin lama playing room digunakan oleh pemustaka untuk bermain, untuk di situ kan tersedia permainan-permainan seperti Uno atau catur atau permainan-permainan lainnya, sehingga pemustaka bisa bermain di tempat playing room tersebut. Nah, yang keempat itu ada ruang telekonferensi yang terdapat di lantai 8 dan ruang seminar di lantai 9 yang bisa disewakan untuk yang non USM juga. Selanjutnya yang terakhir itu terdapat ruang multimedia, ruang baca mandiri yang bisa dipakai oleh pemustaka. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja kendala yang kita hadapi pada saat pelaksanaan magang di perpustakaan USM. Nah, kendala yang pertama itu pada saat kita melakukan shelving. Jadi ketika melakukan shelving itu kita biasanya nemu buku-buku yang tidak sesuai nomor panggilnya. Jadi buku tersebut harusnya ada di rak nomor 600 sekian. Nah, tapi kita menemukan buku itu ada di rak nomor 00 sekian. Jadi pas kita melakukan shelving itu kita harus mengembalikan buku tadi itu di rak yang rak yang benar. Nah, hal itu menghambat kita pada saat shelving biasanya. Jadi lebih lama pada saat shelving itu. Nah, itu tuh biasanya disebabkan karena masih banyaknya pemustaka yang tidak menaruh bukunya di troli kembali. Jadi langsung asal naruh buku di rak. Kendala yang kedua yang kami rasakan itu jadwal kegiatan magang yang kurang fleksibel. Jadi kita melaksanakan magang hanya di hari Senin, Kamis, dan juga Jumat. Tidak setiap hari karena terpotong oleh jadwal mata kuliah lainnya. Nah, pada hari Kamis dan Jumat pun kita tidak bisa melaksanakan magang full dari pagi sampai sore sampai waktunya tutup perpustakaan. Jadi waktunya itu terpotong karena kita harus kuliah dulu, kemudian baru pergi ke tempat magang. Nah, yang terakhir itu dalam kegiatan katalogisasi terdapat kesalahan penginputan pada koleksi-koleksi yang telah diinput sebelumnya. Nah, ini biasanya bisa jadi dikarenakan adanya mahasiswa magang sebelumnya yang salah ketika menginput data-data buku ke SLIMS ataupun ke bahan pusaka anak. Jadi, misal ketika kita ingin menginput buku itu ke SLIMS, ketika kita scan itu bukunya nggak keluar di SLIMS-nya. Jadi nggak sesuai antara keterangan di buku dengan yang ada di SLIMS. Nah, itu biasanya disebabkan oleh mahasiswa magang sebelumnya yang salah pada saat penginputan ke SLIMS. Nah, selanjutnya yaitu solusi atau inovasi dari kami mahasiswa magang. Yang pertama itu perlunya mengupgrade sistem layanan sirkulasi dari konvensional ke sistem layanan modern. Nah, jadi di perpustakaan USM sendiri itu belum menggunakan sistem modern atau menggunakan mesin itu. Nah, di perpustakaan USM itu masih menggunakan sistem manual atau konvensional. Misalnya seperti pemustaka yang ingin meminjam buku itu harus membuat kartu terlebih dahulu apabila mahasiswa tersebut, pemustaka tersebut itu belum meminjam buku sebelumnya gitu. Sebenarnya itu di database itu mahasiswa sudah terdaftar, akan tapi apabila pemustaka tersebut mau meminjam buku itu harus membuat kartu terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian yang kedua itu inovasi dari kami kan pemustaka itu masih banyak yang belum paham mencari buku yang baik gitu. Nah, dari kami mahasiswa magang itu memberikan inovasi memberikan inovasi itu semacam video
yaitu tentang penelusuran opak. Nah, kemudian yang kedua itu ada inovasi dari kami itu cara menyimpan buku yang telah dibaca gitu kan. Yang kami lihat di perpustakaan WSM itu masih banyak pemustaka yang kebingungan atau yang belum tahu apabila mereka telah sudah membaca itu, mereka masih menyimpan buku tersebut itu di raknya langsung. Akan ada ada troli yang sudah disediakan oleh pihak perpustakaan. Nah, kan tapi pemustaka itu masih kebanyakan masih menyimpan buku yang sudah dibaca itu ke dalam rak kembali gitu. Jadi kan tidak sesuai dengan nomor panggil gitu. Jadi kayak asal naruh aja gitu kan, tidak di dalam troli. Nah, jadi kami dari mahasiswa magang itu memberikan inovasi video tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.